Ada pepatah bilang, apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Tapi siapa sangka, balasan itu bisa datang dengan cara yang begitu mengejutkan? Ini bukan sekadar cerita biasa, melainkan kisah nyata yang penuh air mata, penyesalan, dan azab yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel ini, tempat kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah penuh hikmah. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar makin banyak yang bisa mengambil ibrah dari cerita-cerita yang kami sajikan. Teman-teman, mari kita tuliskan doa terbaik di kolom komentar. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat khianat dan diberikan pasangan yang setia hingga akhir hayat. Amin. Di sebuah kota kecil yang damai, hiduplah seorang wanita bernama Aisyah. Sejak menikah dengan Rahmat, hidupnya terasa lengkap. Setiap pagi, ia bangun dengan senyum bahagia, menyiapkan sarapan untuk suaminya yang selalu berangkat kerja lebih awal. Rahmat adalah seorang pengusaha muda yang sukses. Banyak orang memandangnya sebagai pria idaman, penuh tanggung jawab, dan memiliki masa depan cerah. Di mata tetangga dan keluarga, rumah tangga mereka tampak harmonis. Setiap kali menghadiri acara keluarga atau sekadar berjalan-jalan di taman kota, mereka terlihat mesra. Aisyah sering tersipu malu ketika teman-temannya berkata, "Kamu beruntung punya suami seperti Rahmat." Namun, kebahagiaan yang terlihat di permukaan seringkali menyembunyikan sesuatu yang tak terduga. Aisyah mulai menyadari ada yang berubah. Rahmat tak lagi memeluknya erat saat pulang kerja seperti dulu. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya, sesekali tersenyum sendiri saat membaca pesan. Jika Aisyah bertanya, Rahmat hanya menjawab singkat, "Bisnis, sayang." Awalnya, Aisyah mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatinya. Ia berpikir mungkin suaminya hanya lelah. Tapi seiring berjalannya waktu, tanda-tanda itu semakin jelas. Rahmat yang dulu selalu pulang sebelum matahari terbenam, kini sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, meeting dadakan. Hingga suatu malam, Aisyah duduk sendirian di ruang tamu, menunggu Rahmat yang belum pulang. Ponselnya berdering, sebuah pesan masuk dari tetangganya. "Maaf, aku tadi melihat Rahmat di mall dengan seorang wanita. Mereka terlihat akrab." Jantung Aisyah berdegup kencang. Tangannya gemetar saat mencoba membalas pesan itu. Ia ingin percaya pada suaminya, tetapi firasat buruk mulai menghantui pikirannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan Rahmat. Sejak menerima pesan itu, hati Aisyah tak pernah tenang. Bayangan Rahmat bersama wanita lain terus berputar di kepalanya. Malam itu, Rahmat pulang lebih larut dari biasanya. Bau parfum asing melekat di kemejanya, berbeda dari aroma khas yang biasa ia gunakan. Aisyah mencoba menahan diri. Ia menyambut suaminya dengan senyum meski hatinya bergetar. "Kamu pulang telat lagi?" tanyanya dengan suara lembut, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Rahmat melepas jam tangannya dan menguap kecil. "Iya, tadi ada meeting panjang. Maaf ya, sayang." Aisyah hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia tahu Rahmat berbohong. Tak ada pesan dari suaminya sepanjang hari. Tak ada tanda-tanda kesibukan seperti biasanya. Ada sesuatu yang tak beres. Keesokan harinya, saat Rahmat berangkat kerja, Aisyah duduk termenung di ruang tamu. Ia mengambil ponselnya dan mulai mencari tahu. Jari-jarinya gemetar saat mencoba membuka aplikasi pelacakan lokasi yang pernah ia sinkronkan dengan ponsel Rahmat beberapa bulan lalu. Saat layar menampilkan titik lokasi terakhir Rahmat tadi malam, matanya membelalak. Lokasi itu bukan kantor atau tempat bisnis. Itu adalah sebuah apartemen di pusat kota. Hatinya semakin berdebar. Dengan napas tertahan, Aisyah mencoba menguatkan diri. Ia tahu, jika terus diam, ia hanya akan tersiksa oleh ketidakpastian. Maka, dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk mencari bukti sendiri. Beberapa hari kemudian, Aisyah meminta bantuan sahabatnya, Sinta. "Aku butuh teman untuk memastikan sesuatu," ucapnya lirih. Sinta yang sudah lama mengenal Aisyah langsung merasakan ada yang tak beres. "Apa yang terjadi?"
Tanyanya dengan penuh perhatian. Aisyah menelan ludah, lalu menghela napas panjang. Aku curiga Rahmat selingkuh. Ekspresi Sinta berubah tegang. Aloh, kamu yakin? Aku belum punya bukti kuat. Tapi ada seseorang yang melihatnya bersama wanita lain. Dan aku menemukan sesuatu yang membuatku semakin ragu. Tanpa banyak bertanya lagi, Sinta langsung setuju membantu. Hari itu juga, mereka menyusun rencana. Malam berikutnya, saat Rahmat kembali mengabari bahwa ia harus lembur, Aisyah dan Sinta diam-diam mengikuti jejaknya. Mereka melihat Rahmat keluar dari kantornya, bukan menuju rumah, tapi ke sebuah restoran mewah di tengah kota. Aisyah merapatkan jaketnya, menyembunyikan wajahnya di balik tudung kepala. Dari kejauhan, ia melihat suaminya masuk ke dalam restoran. Tak lama berselang, seorang wanita dengan gaun merah muncul dari arah lain. Wanita itu melangkah dengan anggun dan langsung menghampiri Rahmat. Aisyah menahan napasnya saat melihat suaminya berdiri, lalu memeluk wanita itu dengan erat. Tenggorokan Aisyah tercekat. Kakinya terasa lemas. Itu bukan sekadar dugaan atau fitnah. Rahmat benar-benar mengkhianatinya. Sinta menggenggam tangan Aisyah yang mulai gemetar. Kamu mau kita pergi sekarang? Bisiknya. Aisyah tak menjawab. Matanya masih terpaku pada Rahmat yang kini duduk berhadapan dengan wanita itu. Berbicara penuh tawa, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Hatinya hancur berkeping-keping. Aisyah menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis yang hampir pecah. Di hadapannya, suaminya yang selama ini ia cintai justru duduk dengan nyaman bersama wanita lain. Rahmat tertawa lepas, seperti seorang pria yang tak memiliki beban. Sinta menggenggam tangan Aisyah lebih erat. Kita pergi saja, kamu gak perlu melihat ini lebih lama, bisiknya penuh empati. Namun, Aisyah tetap diam. Ada sesuatu di dalam dirinya yang menahan langkahnya. Ia ingin melihat sejauh mana pengkhianatan ini berlangsung. Dengan napas tertahan, ia kembali mengamati dari kejauhan. Wanita bergaun merah itu menyentuh lengan Rahmat dengan begitu lembut. Rahmat tak menepis. Sebaliknya, ia justru menggenggam tangan wanita itu. Aisyah tak sanggup lagi. Tanpa sadar, setetes air mata jatuh membasahi pipinya. Dengan langkah gontai, ia berbalik dan berjalan keluar dari restoran. Kepalanya terasa berat. Pikirannya kacau. Ia tak tahu harus berbuat apa. Yang ia tahu, hatinya sudah hancur berkeping-keping. Di perjalanan pulang, Sinta terus mengawasi Aisyah yang diam membisu. Kamu harus bicara sama Rahmat. Kamu gak bisa terus diam kayak gini. Aisyah menatap kosong keluar jendela mobil. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, gumamnya lirih. Sesampainya di rumah, Aisyah langsung masuk ke kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap jam dinding yang berdetak pelan. Hatinya terasa kosong. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menangis sejadi-jadinya. Tapi yang keluar dari bibirnya hanyalah doa. Ya Allah, jika ini ujian untukku, berikan aku kekuatan. Jika dia memang bukan untukku, tunjukkanlah jalan yang terbaik. Malam itu, Aisyah tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Rahmat dan wanita itu terus menghantui pikirannya. Hingga akhirnya, suara pintu depan terdengar terbuka. Rahmat pulang. Aisyah menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Tapi jantungnya berdegup kencang saat langkah kaki Rahmat semakin mendekat. Pintu kamar terbuka. Rahmat masuk dengan wajah kelelahan. Ia tersenyum kecil seperti tak terjadi apa-apa. Maaf, aku pulang telat lagi. Tadi ada rapat mendadak. Ucapnya ringan. Aisyah menatapnya tanpa ekspresi. Rapat di mana? Tanyanya datar. Rahmat terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Di kantor, seperti biasa. Dada Aisyah terasa sesak. Ia sudah tahu jawabannya, tapi mendengar kebohongan itu langsung dari mulut suaminya membuat hatinya semakin sakit. Namun, ia masih menahan diri. Ia belum ingin mengungkapkan apa yang ia ketahui. Ia ingin melihat sejauh mana Rahmat akan terus berbohong. Dengan suara bergetar, ia hanya berkata, "Aku capek,
Aku mau tidur dulu. Rahmat mengangguk tanpa curiga. Ia berjalan menuju kamar mandi tanpa menyadari bahwa istrinya telah mengetahui segalanya. Aisyah membalikkan badan, menatap kosong ke langit-langit kamar. Matanya panas, tapi tak ada lagi air mata yang bisa keluar. Di dalam hatinya, ia berjanji, ini belum berakhir. Sejak malam itu, Aisyah berubah. Ia bukan lagi istri yang selalu tersenyum tulus setiap kali Rahmat pulang. Ia bukan lagi wanita yang menunggu dengan sabar di ruang tamu. Ada sesuatu dalam dirinya yang patah. Namun, ia tetap bertahan. Ia tak ingin gegabah. Ia ingin melihat sejauh mana Rahmat akan memainkan kebohongannya. Beberapa hari berlalu, dan Rahmat tetap sama. Ia terus berbohong, terus bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Setiap pagi, ia mencium kening Aisyah sebelum berangkat kerja. Tapi Aisyah tak lagi merasakan kehangatan di sana. Hingga suatu sore, Aisyah kembali mendapat pesan dari tetangganya. Kali ini, isi pesannya lebih menyesakkan. Aisyah, maaf, aku nggak tahu harus bilang atau enggak. Tapi tadi aku lihat Rahmat masuk ke apartemen yang sama dengan wanita itu. Aisyah mengepalkan tangannya. Rahmat tak hanya makan malam bersama wanita itu. Ia bahkan membawa wanita itu ke apartemen. Hatinya berteriak, tapi wajahnya tetap datar. Ia tahu, inilah waktunya bertindak. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi nomor sahabatnya. Sinta, temani aku. Aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Malam itu, mereka berdua pergi ke apartemen yang dimaksud. Hati Aisyah terasa semakin berat saat ia melihat mobil Rahmat terparkir di sana. Itu artinya, suaminya ada di dalam. Ia menunggu di luar, memandangi gedung tinggi itu dengan perasaan bercampur aduk. Detik demi detik berlalu, hingga akhirnya pintu lift terbuka di lantai dasar. Rahmat keluar bersama wanita itu. Tangannya menggenggam tangan wanita itu erat. Senyum di wajahnya begitu lepas. Aisyah merasakan dadanya seakan dihantam batu besar. Begitu sakit. Ia ingin berteriak, ingin berlari menghampiri dan menampar wajah suaminya. Tapi kakinya terasa kaku. Ia hanya bisa berdiri di tempat, menyaksikan pengkhianatan itu dengan mata kepalanya sendiri. Sinta menahan lengannya, mencoba menenangkannya. Tapi Aisyah tahu, tak ada lagi yang bisa menenangkan hatinya. Seketika, Rahmat menoleh ke arah mereka. Matanya membelalak saat melihat Aisyah berdiri tak jauh darinya. Wajahnya seketika pucat, seolah darahnya menghilang dari tubuhnya. Aisyah hanya menatapnya dalam diam. Ia menunggu Rahmat memberi alasan. Menunggu Rahmat mengucapkan sesuatu. Tapi yang keluar dari mulut pria itu hanyalah satu kata yang penuh kebohongan. Aisyah, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Kata-kata itu membuat hati Aisyah semakin hancur. Ia tersenyum pahit. Rahmat, aku sudah nggak ingin mendengar kebohonganmu lagi. Mata Rahmat berkedip cepat. Ia menoleh ke wanita di sampingnya, seolah mencari alasan. Tapi semuanya sudah terlambat. Aisyah menatapnya untuk terakhir kalinya sebelum berbalik pergi. Tapi sebelum ia melangkah lebih jauh, ia berkata dengan suara tenang, "Kamu akan mendapatkan balasanmu, Rahmat. Aku hanya menunggu waktunya saja." Rahmat terdiam. Wajahnya semakin pucat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak malam itu, Aisyah tak lagi berbicara banyak dengan Rahmat. Ia tak mengamuk, tak menangis di hadapan suaminya. Ia hanya diam, dan diamnya jauh lebih menakutkan dari kemarahan. Rahmat mulai merasa ada yang berbeda. Biasanya, setiap ia pulang, Aisyah menyambutnya dengan senyum. Tapi kini, ia hanya melihat punggung istrinya yang duduk membelakangi pintu. Awalnya, Rahmat menganggap itu hanya reaksi sesaat. Ia yakin, dengan sedikit rayuan dan perhatian, Aisyah akan kembali seperti dulu. Tapi kenyataannya tidak demikian. Aisyah tak lagi menyiapkan makan malamnya. Tak lagi bertanya bagaimana harinya. Tak lagi peduli saat ia pergi atau pulang. Malam-malam Rahmat menjadi gelisah. Ia sering terbangun di tengah malam, mendapati Aisyah tak tidur di sampingnya.
Suatu malam, ia menemukan istrinya duduk di ruang tamu dalam gelap, menatap kosong keluar jendela. Rahmat mencoba mendekat. "Aisyah, kamu kenapa?" Aisyah tak menoleh. Ia hanya berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Aku hanya menunggu." Rahmat mengernyit. "Menunggu apa?" Aisyah menghela napas panjang. Lalu untuk pertama kalinya, ia menatap Rahmat dengan mata yang tak lagi penuh cinta, melainkan kosong. Menunggu Allah membalas semua ini. Darah Rahmat berdesir. Ia ingin tertawa dan menganggapnya hanya kata-kata emosional. Tapi entah kenapa, bulu kuduknya meremang. Hari demi hari berlalu, dan Rahmat mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam hidupnya. Bisnisnya yang selama ini selalu lancar, tiba-tiba mendapat banyak masalah. Proyek besar yang sudah hampir selesai, mendadak batal tanpa alasan jelas. Uang yang sebelumnya selalu berputar dengan baik, kini serasa menguap entah kemana. Ia mulai dihantui rasa gelisah. Setiap malam, ia tak bisa tidur nyenyak. Dalam mimpinya, ia selalu melihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah tangan hitam yang menariknya ke dalam kegelapan, suara-suara berbisik di telinganya, menyebut namanya dengan nada menyeramkan. Saat ia terbangun dengan keringat dingin, ia melihat Aisyah masih terjaga, duduk diam di sisi tempat tidur. Tanpa menoleh, Aisyah berkata dengan suara yang dingin, "Kamu terlihat lelah, Rahmat." Rahmat menelan ludahnya. Aku cuma kepikiran kerjaan." Aisyah tersenyum tipis, tapi senyumnya bukan senyum kasih sayang. "Atau mungkin karena kebohonganmu sendiri?" Rahmat tak menjawab. Ia hanya menunduk, merasa ada sesuatu yang mulai berubah. Ia tak percaya tahayul, tapi semakin hari, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Malam-malamnya dihantui mimpi buruk. Siang harinya penuh ketakutan. Setiap kali ia mendengar suara Aisyah berdoa dengan khusyuk, hatinya semakin gelisah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rahmat mulai merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Rahmat semakin tersudut. Hari-harinya dipenuhi kegelisahan. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, rasanya ada mata yang mengawasinya. Setiap malam, ia selalu terbangun dengan napas tersengal, mendengar suara-suara yang tak kasat mata. Bisnisnya yang dulu begitu berjaya kini hancur berantakan. Rekan-rekannya mulai menjauh. Hutang menumpuk. Teleponnya tak berhenti berdering, namun bukan panggilan kerja, melainkan tuntutan dari klien dan ancaman dari bank. Rahmat mulai kehilangan segalanya. Bahkan wanita yang selama ini ia pertahankan dengan kebohongan, menghilang begitu saja. Ia mencoba menghubungi, tapi nomor wanita itu tak lagi aktif. Seakan ia ditinggalkan setelah semua yang dimilikinya lenyap. Sementara itu, Aisyah tetap sama, diam dan tak menunjukkan kemarahan. Tapi dari sorot matanya, Rahmat tahu, istrinya telah mengikhlaskan segalanya kepada Allah. Malam itu, Rahmat terbangun lagi. Namun kali ini, bukan dari mimpi buruk. Ia benar-benar mendengar suara. Seseorang, atau sesuatu, berbisik di telinganya. "Kamu pikir kamu bisa lari?" Rahmat membelalakan mata. Dadanya berdegup kencang. Ia menoleh ke samping, tapi Aisyah masih tertidur dengan tenang. Tapi suara itu kembali terdengar. Lebih dekat, lebih mengerikan. "Waktumu sudah habis." Rahmat melompat dari tempat tidur, berkeringat dingin. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia menatap cermin di kamar mandi, wajahnya terlihat berbeda. Pucat, mata cekung, dan tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya. Ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Ketika ia keluar dari kamar mandi, ia mendengar suara tangis. Tapi bukan suara Aisyah. Ia berjalan ke arah suara itu. Langkahnya gemetar. Di ruang tamu, ia melihat sosok seorang wanita berpakaian merah, duduk membelakanginya. Bahunya bergetar seakan menangis. Rahmat tertegun. Itu wanita yang dulu ia sakiti, yang ia hianati. Ia ingin berlari, ingin keluar dari rumah. Tapi kakinya seolah tertanam di lantai. Perlahan, wanita itu menoleh ke arahnya. Matanya hitam pekat,
Kosong. Bibirnya bergerak tanpa suara. Lalu sebuah suara bergaung di seluruh ruangan. Kamu pikir bisa lari dari balasan ini? Rahmat berteriak. Tubuhnya terjatuh. Napasnya tersengal. Aisyah terbangun karena suara gaduh. Ia melihat suaminya terduduk di lantai. Wajahnya penuh ketakutan. Tapi tak ada siapa-siapa di ruangan itu. Aisyah hanya menghela napas pelan. Rahmat. Suaranya tenang, tanpa amarah. Rahmat menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Aisyah melanjutkan dengan lirih. Allah sudah menyiapkan balasan untuk setiap perbuatan manusia. Air mata Rahmat jatuh. Ia akhirnya sadar. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menerima bahwa semua telah berakhir. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rahmat benar-benar merasa sendirian. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan adalah sebuah amanah. Siapa yang mengkhianati amanah itu, cepat atau lambat, pasti akan menerima balasannya. Balon ucapan penutup. Jangan pernah mengkhianati kepercayaan seseorang, apalagi pasangan yang setia. Karena ketika Allah sudah turun tangan, tak ada yang bisa menghindari balasannya. Jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan kisah ini jika kalian merasa terinspirasi. Kilauan.